Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah di segala rahmat Allah dan atas segala karunia Allah yang telah diberikan kepada kita, dan semoga selalu sehat walafiat. Amin. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan yang sedikit ini saya akan coba membahas dengan tema ketika si bangsat dan si kaplat menghujat ulama. Sekali lagi, ketika si bangsat dan si kaplat menghujat ulama. Saudara-saudara sekalian, pada era zaman modern ini ataupun pada era zaman digital ini, era zaman bersosial media, cukup banyak dan saban hari kita temukan cuitan-cuitan yang menghujat dan mencaci maki para ulama-ulama kita. Dalam tanda kutip, para ulama-ulama Aceh. Saudara-saudara sekalian, keberadaan ulama sekarang memang sangat dituntut aktif dalam segala lini. Artinya ulama sekarang dituntut andil baik di dalam pemerintahan, di dalam politik, apalagi di dalam masyarakat. Kenapa demikian, saudara-saudara? Setiap kebijakan-kebijakan pemerintah yang diambil, setiap aturan-aturan pemerintah yang diambil tanpa ada masukan, tanpa ada arahan daripada para ulama, maka keputusan-keputusan yang diambil akan amburadul dengan permasalahan agama ataupun akan bergeser jauh daripada nilai-nilai agama. Saudara-saudara sekalian, orang-orang yang duduk di pemerintahan, orang-orang yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat, itu bukan ahli agama. Ada ahli agama, tetapi sedikit daripada mereka, bahkan mayoritas mereka berpendidikan umum. Ada yang sarjana teknik, sarjana ekonomi, sarjana ITE, kedokteran, kehewanan, dan segala macam. Sehingga aturan-aturan dan regulasi-regulasi pemerintah yang diambil tanpa menghadirkan para ulama, maka aturan tersebut akan bergeser jauh daripada nilai-nilai agama. Sedangkan aturan-aturan pemerintah tersebut menyangkut kemaslahatan hidup rakyat banyak. Apabila aturan pemerintah yang menyangkut kemaslahatan hidup orang banyak jauh dari nilai agama, maka siapa yang bertanggung jawab? Tentu nanti ulama juga yang dihujat. Ada ulama kok begini, ada ulama kok begitu, kok aturan lari,
daripada nilai-nilai agama. Sehingga oleh pemerintah membentuk Majelis Permusyawaratan Ulama sebagai mitra daripada pemerintah dalam mengambil keputusan dan kebijakan-kebijakan yang di dalamnya menyangkut dengan kemaslahatan umat. Saudara-saudara sekalian, juga agama Islam maksudnya. Agama Islam ini mempunyai hukum-hukumnya tersendiri. Dan hukum-hukum tersebut hanya dipahami oleh para ulama-ulama. Bukan hukum-hukum tersebut dipahami oleh orang-orang bangsa dan kaplan. Tidak mungkin dia mengetahui hukum-hukum agama. Sehingga apapun jenis kebutuhan dan keputusan pemerintah tanpa adanya masukan daripada ulama, maka keputusan tersebut akan berimbas kepada umat yang banyak. Saudara-saudara sekalian, begitu juga dalam berpolitik. Yang berpolitik itu orang beragama, maka otomatis agama itu masuk dalam politik. Karena orang beragama berpolitik, tentu dalam berpolitik tersebut masuk juga ranah agama. Kalau orang Islam berpolitik, masuk orang Islam. Kenapa? Karena tanpa ada ulama, maka politik-politik orang awam itu, politik-politik orang bodoh, itu jauh daripada nilai-nilai agama. Karena dalam agama juga tidak membolehkan politik semau kita. Politik kiban yang galak kita nyo, yang hui kita nyo, itu tidak dibolehkan. Karena orang Islam ada aturan-aturannya dalam berpolitik yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Kalau ulama tidak berpolitik, tidak mau berpolitik, hanya duduk diam, yang berpolitik orang bangsat, yang berpolitik itu orang bodoh, yang berpolitik itu orang kaplat, maka ketika jadi pemimpin nantinya, legislator kaplat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat kaplat, semuanya kaplat. Lantas keputusan yang diambil tentu keputusan kaplan. Maka ulama dituntut juga berpolitik dan paling kurang menuntun orang-orang yang berpolitik, paling kurang. Kalau tidak berpolitik praktis, paling kurang menuntun orang-orang yang berpolitik. Maka sekarang ulama dihujat karena ulama dekat dengan pemerintah. Ulama dihujat karena berpolitik. Maunya orang pemerintah bukan orang yang tahu agama dan tidak mau melibatkan ahli agama. Juga maunya orang berpolitik bukan orang beragama dan tidak melibatkan ahli agama. Sehingga arus kebijakan nantinya jauh daripada agama. Juga ulama disalahkan. Nah, ulama kedua-kedua. Ada ulama cuma duduk-duduk saja.
Tapi ketika ulama terlibat dalam pemerintah, ulama terlibat dalam politik, malah dituduh dengan hal yang segala macam, dengan cacian dan segala macam. Karena kenapa? Mungkin ilmu daripada pencaci dan penghina tidak sampai kepada pemikiran-pemikiran tertentu. Kalau orang yang berakhlak, orang yang berilmu, orang yang beradab, tentu tidak mencaci orang yang di atasnya, apalagi ulama. Kalau seseorang dia mampu membaca huruf hijaiyah, alif, ba, ta, sa, jim, ha, maka dia tidak berani, kalau dia orang beradab dan terdidik, tidak berani menghujat orang yang pandai membaca Al-Fatihah. Karena dia hanya mampu membaca alif, ba, ta, sa, sedangkan orang yang di atasnya mampu membaca Al-Fatihah. Kalau dia beradab dan berakal, tentu menghargai orang yang mampu baca Al-Fatihah. Apalagi ulama. Ulama, alimun, dasar katanya alimun, berilmu, al-ulama'a. Ulama'a jamak orang yang banyak ilmu. Maka tidak pantas kita menghujat ulama. Lantas golongan-golongan yang kebanyakan daripada para penghujat ulama itulah orang-orang yang kurang ilmunya ataupun tidak mempunyai ilmunya sama sekali, tidak mempunyai adabnya sama sekali, tidak mempunyai sopannya sama sekali. Dia hanya mendengar dari orang ke orang, orang ke orang, orang ke orang. Oh begini tentang ulama, oh begitu tentang ulama, oh bagaimana tentang ulama, oh begini tentang ulama. Sehingga dia menyimpulkan kalau begini ulama itu sudah tidak boleh dipakai lagi. Itu kesimpulannya. Kesimpulan yang cukup bodoh dan kesimpulan yang sangat tidak masuk akal. Kenapa? Karena yang mengambil kesimpulan tersebut, yang menghujat tersebut, yang mencaci tersebut juga orang-orang yang kurang akalnya, kurang akidahnya, kurang ilmunya, kurang adabnya, kurang santunnya, tidak lebih daripada, kalau bahasa Aceh, bahasa Gaza, kaplat dan bangsat. Nah, pantas kalau si kaplat dan bangsat itu menghujat ulama. Karena hanya sebatas itu kemampuannya, sebatas menghujat. Akhlaknya sebatas menghujat, adabnya sebatas menghujat. Semoga kita dilindungi oleh Allah untuk tidak terjerumus ke dalam golongan-golongan yang mencaci ulama, walaupun kita bukan daripada ulama, walaupun kita bukan dari orang-orang yang alim, dan semoga kita selalu menghormati ulama sebagai guru kita, sebagai panutan kita, sebagai penunjuk arah kita menuju kehidupan ke depan yang lebih baik. Maka sekian, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.